Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita awali pertemuan kita dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sang pemilik kekuasaan yang tidak ada batasnya. Allah sang pemilik kerajaan yang tidak ada ujungnya. Kepadanya semua makhluk bergantung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika hari raya Idul Adha tiba, semua umat Islam, orang-orang yang beriman, mengumandangkan takbir, mengumandangkan tahlil, mereka bertahmid, mereka mengagungkan Allah, mereka memuji Allah, mereka menyucikan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiba hari raya Idul Adha, kita semua diingatkan kembali kepada satu keluarga mulia. Keluarga yang namanya akan selalu dikenang oleh orang-orang beriman sepanjang masa. Keluarga yang seharusnya menjadi teladan dari keluarga orang-orang yang beriman. Keluarga itu tidak lain dan tidak bukan adalah keluarga Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Artinya kurang lebih, sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dia. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin keluarga kita selamat dunia dan akhirat, kalau kita ingin keluarga kita menjadi keluarga mulia, anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik, keluarga kita adalah keluarga pilihan, maka selayaknya kita meniru keluarga Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, mari kita gunakan kesempatan yang singkat ini untuk kembali kita membuka catatan sejarah. Kita belajar dari keluarga mulia itu, apa dan bagaimana mereka sehingga menjadi keluarga yang harus kita teladani. Yang pertama jamaah rahimakumullah, orang yang harus kita teladani dari keluarga Ibrahim yang pertama kali tak lain dan tak bukan
adalah sang kepala keluarga, yaitu Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Kehebatan Ibrahim sebagai orang tua direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya kurang lebih, maka tatkala anak itu, yang dimaksud adalah Ismail alaihissalam, sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama dengan Ibrahim, maka Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku ayahmu menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Maka Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Niscaya insya Allah engkau akan temukan aku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah rahimakumullah, dialog ini sungguh luar biasa. Perhatikanlah dengan baik-baik jamaah rahimakumullah. Ketika Ibrahim bertanya kepada Ismail yang masih bocah ingusan itu, apakah ketika itu Ibrahim sebagai ayah tidak tahu bahwa mimpi itu adalah perintah dari Allah? Tentu tidak. Beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Mimpi yang diulang-ulang sampai 3 kali itu pastilah sebuah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mengapa Ibrahim bertanya kepada Ismail? Inilah hal yang luar biasa, yang barangkali sudah jarang kita temukan di antara orang-orang tua masa kini. Untuk urusan segenting ini, untuk menjalankan perintah Allah, Ismail harus bertanya kepada anaknya. Bukankah Ibrahim bisa berkata, wahai anakku, ayah diperintah untuk menyembelihmu, kamu tidak boleh melawan, ini perintah Allah, kamu harus nurut ayah. Jemaah rahimakumullah, perhatikan baik-baik. Sama sekali Ibrahim tidak melakukan itu. Beliau minta pendapat anaknya yang masih bocah itu. Jamaah rahimakumullah, inilah keteladanan yang luar biasa dari Ibrahim alaihissalam. Bahkan untuk urusan sepenting itu, ia berdialog dengan anaknya. Bukankah hari ini betapa banyaknya orang tua tidak perlu merasa bertanya kepada anaknya untuk urusan yang sekalipun menyangkut masa depan anaknya. Memilih sekolah hari ini, orang tua tak bertanya kepada anaknya. Memilih kegiatan ekstrakurikuler, orang tua tidak bertanya kepada anaknya. Mereka hanya main perintah, mereka hanya main tunjuk. Ini pun tidak pernah dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, kelakuan tindakan-tindakan seperti ini, apa yang dilakukan oleh Ibrahim, membuat anaknya menjadi merasa berharga. Betapa hari ini banyak anak merasa tidak berharga karena tidak dianggap sebagai insan, tidak dianggap sebagai manusia oleh orang tuanya. Mereka tidak merasa diakui. Akhirnya mereka mencari pengakuan di luar rumah. Mereka melakukan sesuatu yang menarik perhatian yang di luar rumah. Jamaah rahimakumullah, mari kita kembali kepada Ibrahim alaihissalam. Betapa hari ini anak-anak kita sudah jarang mendengar kalimat pertanyaan dari orang tuanya. Mereka sehari-hari hanya mendengar perintah dan larangan. Kerjakan ini, kerjakan itu, kerjakan PR, sholatlah, jangan main, jangan rame, jangan ribut. Yang didengar anak kita hanyalah perintah dan larangan. Jamaah rahimakumullah,
Padahal para ahli psikologi menyampaikan, anak yang selalu diperintah, dipenuhi dengan perintah, maka ia akan menjadi pribadi yang tidak kreatif, karena hidupnya hanya menunggu perintah orang lain. Anak yang terlalu banyak dilarang, ia menjadi penakut, karena tidak pernah berani mengambil pilihan, karena tidak pernah berani mengambil keputusan. Inilah yang terjadi pada generasi muda sekarang ini, yang membahayakan bagi masa depan mereka. Jamaah rahimakumullah, mari kita kembalikan cara mendidik anak ala Ibrahim alaihissalam, di mana mereka selalu bertanya kepada anaknya, ini baik atau buruk. Bahkan untuk urusan segenting perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim alaihissalam berdialog, bertanya kepada anaknya yang barangkali hari ini kita anggap masih bocah ingusan itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Orang kedua yang layak kita teladani dari keluarga Ibrahim alaihissalam, tak lain dan tak bukan adalah Hajar, ibunda Ismail alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, Hajar adalah pribadi yang mulia, padahal ia sebenarnya adalah seorang budak. Hajar adalah satu-satunya perempuan yang bagian kehidupannya diabadikan menjadi ibadah dalam agama kita. Semua peribadatan dalam agama kita selalu diawali oleh perbuatan atau tindakan Nabi dan Rasul, dan itu adalah laki-laki, kecuali Hajar yang salah satu episode kehidupannya diabadikan, dilakukan oleh orang-orang yang umrah, orang-orang jamaah haji sekarang semuanya menapak tilasi perjalanan Hajar. Betapa orang yang asalnya posisinya rendah itu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang mulia. Jamaah rahimakumullah, lalu apa yang dilakukan oleh Hajar? Ada apa dengan Hajar sehingga Allah mengangkat derajatnya menjadi orang-orang mulia? Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Jamaah rahimakumullah, mari kita kembali pada catatan sejarah yang sudah sering kita dengar itu. Bertahun-tahun Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikaruniai seorang putra. Ibrahim alaihissalam akhirnya punya anak yang bernama Ismail alaihissalam. Maka ketika Ismail sudah lahir, hari-hari Ibrahim dipenuhi dengan kegembiraan, dipenuhi dengan kebahagiaan. Maka turun perintah Allah kepada Ibrahim untuk membawa anak dan istrinya pergi jauh dari Palestina, tempat tinggal beliau. Hajar, istri yang baik, beliau mengikut apa kata suami. Berhari-hari mereka melakukan perjalanan, menembus terik dan panas di siang hari, menembus dingin menggigil di malam hari. Berhari-hari itu mereka lakukan. Hajar tidak sekalipun bertanya kepada suaminya, hendak kemana kita ini? Yang ia tahu, dia harus taat kepada suaminya. Setelah melakukan perjalanan yang melelahkan itu, sampailah mereka di sebuah tempat yang tandus, yang gersang, tidak ada rumput, tidak ada tanaman, tidak ada makhluk satupun yang hidup di situ. Maka turunlah perintah Allah kepada Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan anak dan istri yang sangat dicintainya itu di tempat itu. Maka seketika Ibrahim alaihissalam mulutnya terkunci. Ia tidak tega menyampaikan itu kepada istrinya. Suami mana yang tega meninggalkan istri yang dicintainya di tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali itu? Ayah mana yang tega meninggalkan anaknya yang masih bayi, yang masih merah itu di tempat yang bahkan rumput pun tidak bisa hidup? Maka Ibrahim tidak bisa menyampaikan itu
kepada suaminya. Hajar, istri yang baik. Ia tanggap situasi. Ia melihat suaminya sedang menanggung beban yang berat. Maka dihampiri sang suami. Wahai suamiku, ada apakah gerangan? Engkau membisu 1000 kata. Ibrahim tidak mampu menjelaskan. Maka beliau berdiri membelakangi Hajar dan Ismail, orang-orang yang dicintainya itu. Maka sadarlah Hajar bahwa ia akan ditinggalkan. Tuan, hendak kemana Tuan? Ibrahim tidak mampu menjawab. Ia pun melangkah. Hajar memegangi baju Ibrahim. Tuan, hendak kemana Tuan? Ibrahim masih belum mampu menjawab. Tuan, tega Tuan meninggalkan kami di tempat ini Tuan. Tempat ini tidak ada siapa-siapa Tuan. Tidak ada rumput, tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada hewan. Jamaah rahimakumullah, Ibrahim tidak mampu berkata-kata. Drama yang hebat ini, drama yang menyedihkan ini, kemudian berakhir manakala Hajar kemudian bertanya kepada suaminya, Tuan, suamiku, apakah ini perintah Allah? Pertanyaan itu dijawab dengan mantap oleh Ibrahim dengan anggukan. Betul. Maka selesai sudah permasalahannya ketika Hajar menjawab, kalau begitu Tuan, kalau begitu suamiku, tinggalkan kami. Percayalah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Jamaah rahimakumullah, betapa hebatnya Hajar. Ditinggalkan dengan anaknya oleh suaminya di tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali. Tidak ada makhluk lain. Ilmu mana yang bisa menjelaskan saat itu bahwa nanti Hajar akan selamat? Akal mana yang bisa menjelaskan bahwa nanti Hajar dan Ismail akan selamat? Tidak ada satupun yang bisa menjelaskan. Yang diyakini Hajar bahwa ini perintah Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang menjalankan perintah Allah. Inilah keyakinan luar biasa yang dimiliki oleh Hajar sehingga dia diangkat oleh Allah menjadi pribadi mulia. Hanya dengan meyakini ini perintah Allah. Tinggalkan kami Tuan. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Jamaah rahimakumullah. Bukankah ini keyakinan yang luar biasa? Betapa hari ini kita hidup di tengah-tengah situasi yang sering di tengah-tengah masyarakat kita ragu kalau kita menjalankan perintah Allah bahwa kita akan selamat. Ketika kita di dalam bisnis dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid melalui sholat 5 waktu, melalui muadzin dari masjid dan musola, betapa banyak di antara kita yang ragu menjalankan perintah Allah. Nanti kalau saya tinggalkan tokoku saat ini, nanti pelangganku akan hilang. Betapa di antara kita yang hari ini ragu-ragu untuk hidup jalan di atas jalan Allah. Banyak di antara kita terdengar di masyarakat kita perbincangan hari ini, jangankan yang halal, yang haram saja susah didapat. Jamaah rahimakumullah, mari kita kembali, kita belajar kepada Hajar yang selalu meyakini bahwa perintah Allah adalah yang terbaik dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya yang menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, percayalah, manakala Allah perintah itu baik bagi kita, manakala Allah larang itu buruk bagi kita. Jamaah rahimakumullah,
Apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi kita. Sebagaimana Hajar meyakini kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya kurang lebih, boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu amat baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu tetapi itu amat buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, kalian tidak tahu. Jamaah rahimakumullah. Maka harus kita yakini bahwa Allah lah yang tahu mana yang baik dan buruk bagi masa depan kita, bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Perintah Allah selalu membawa kebaikan, larangan Allah selalu membawa keburukan. Maka yakinilah, jalani perintah Allah, jauhi larangan Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang menjalankan perintah Allah. Jamaah rahimakumullah. Dan yang terakhir, jamaah rahimakumullah, kita semua ingin punya anak seperti Ismail alaihissalam. Bahkan ketika masih anak-anak, masih bocah, dia berani berhadapan dengan maut ketika orang tuanya sedang dihadapkan dengan ujian yang berat, yaitu menyembelih anak yang paling dicintainya itu. Jamaah rahimakumullah, pertanyaannya, siapakah yang membentuk Ismail sehingga menjadi anak yang soleh seperti ini? Jamaah rahimakumullah, mari kita buka catatan sejarah. Ismail alaihissalam tidak tinggal sama ayahnya, ia tinggal sama ibunya. Ayahnya ada di Palestina, ibunya dan Ismail tinggal di Mekah. Jarak yang jauh saat itu karena tidak ada teknologi seperti sekarang ini. Maka Ismail, pendidik utamanya adalah ibu yang dicintainya. Jamaah rahimakumullah. Maka kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang soleh, maka serahkan pendidikan anak kita kepada istri kita, kepada ibunya, jangan kepada orang lain. Tidak ada sejarahnya orang hebat, orang besar, orang sukses yang dibesarkan oleh pembantunya. Tidak ada itu. Anak-anak hebat selalu di belakangnya ada ibunya yang hebat. Silahkan pelajari ulama-ulama besar. Mereka itu dibesarkan oleh ibunya. Kenapa Imam Syafi'i itu umur 11 tahun sudah hafal Al-Quran? Karena Imam Syafi'i itu kemanapun main, dia mendengar dengan telinganya sendiri ibunya membaca Al-Quranul Karim. Tidak pakai disuruh menghafal. Imam Syafi'i kecil langsung menghafal Al-Quran. Maka jamaah rahimakumullah, kembalikan pendidikan anak-anak kita kepada istri tercinta kita. Pendidikan utama dan terutama bagi anak-anak kita adalah dari ibunya yang dia cintai. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, apa yang kita renungkan hari ini, pelajaran dari keluarga Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga-keluarga mulia, keluarga-keluarga yang nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya, dan nanti keluarga kita bisa reuni, kita kembali bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil
alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna